Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Saya sekalian sedang membuat podcast untuk episode selanjutnya mengenai bagaimana caranya Anda bisa mendatangkan customer lebih banyak ke bisnis Anda. Nah, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ada satu permintaan, yaitu bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu jika bermanfaat Anda bisa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, dan juga Anda bisa share ke teman-teman Anda. Ya, kalau Anda sharing, artinya Anda juga caring, Anda juga peduli untuk ke teman-teman Anda, keluarga Anda bisa lebih sukses lagi, lebih maju lagi usaha mereka. Ya, jadi saya akan sampaikan materi ini adalah mengenai bagaimana caranya saya atau Anda sebagai seorang pengusaha dan pemilik bisnis supaya bisa mendatangkan customer lebih banyak lagi. Nah, di video sebelumnya saya sudah sampaikan mengenai bagaimana cara kita menentukan specific who. Bahkan saya bahas sampai 2 video. Tujuannya supaya Anda bisa semakin jelas, semakin lebih mengerti, dan bukan hanya mengerti saja, tapi Anda lebih mengenali target market atau specific who Anda. Ya, nah di video kali ini saya akan membahas mengenai ada 7 strategi besar bagaimana Anda bisa mendatangkan customer di bisnis Anda. Nah, ini saya bicara tentang strategi yang sangat umum. Jadinya Anda bisa lihat dari sisi kondisi bisnis Anda sendiri, Anda cocoknya strategi yang mana. Bisa jadi Anda mungkin bisnisnya retail, atau Anda bisnisnya mungkin reseller, atau Anda misalnya distributor, atau Anda online bisnis, atau Anda misalnya dropshipper, atau Anda punya bisnis jasa dan sebagainya. Jadi Anda sesuaikan dengan bisnis Anda ya. Nah, ini ada 7 strategi supaya Anda bisa mendatangkan customer lebih banyak ke bisnis Anda. Ya. Nah, strategi pertama saya sebut dengan host. Jadi Anda menjadi host di dalam bisnis Anda sendiri. Caranya adalah Anda mengundang. Anda punya banyak network, punya banyak kenalan, punya banyak teman-teman yang menurut Anda adalah target market atau target spesifik who-nya di bisnis Anda. Ingat, kalau Anda masih belum kenal dengan target spesifik who-nya, percuma juga Anda undang ya. Yang Anda undang adalah orang-orang yang menurut Anda target spesifik market Anda atau spesifik who Anda. Anda nonton lagi di video saya bagaimana Anda mendapatkan spesifik who Anda. Lalu Anda belajar dari situ ya. Nah, jadi strategi pertama adalah undang mereka datang. Ya, undang mereka datang, caranya gimana? Ya, undanglah. Ya, Anda bisa bikin personal invitation, Anda buat e-flyer atau e-invitation kepada mereka, sehingga mereka bisa datang, ya. Tapi ada benefit apa yang kalau mereka harus datang ke bisnis Anda? Ya, tentunya Anda menjadi hostnya, Anda jadi tuan rumahnya. Ya, Anda mesti sediakan lah, misalnya complimentary. Kalau ibaratnya sama kita ngundang tetangga datang atau ngundang keluarga datang ke rumah, ya Anda jadi tuan rumah. Ya, Anda mesti sediakan dong, ada nanti minuman-minuman yang mungkin seger-seger, gitu ya, atau mungkin Anda bisa sediakan snack-snack ya. Coach, tapi kan sekarang pandemi nih, gimana caranya mereka ngundang datang? Ya mungkin bisa jadi undangnya di online, pakai Zoom gitu ya, atau Anda buat semacam networking tapi online juga, bisa begitu, meeting atau bukan meeting, namanya sharing kali gitu, tapi secara online bisa juga akhirnya mereka datang. Tapi tentunya harus ada benefit buat mereka. Coach, kalau saya tokonya retail gimana? Saya undang mereka datang. Ya undanglah mereka datang, tapi mungkin dibatasi kuota berapa begitu. Jadi mereka bisa tetap datang. Misalnya di jam ini sampai jam ini undang mereka datang, di jam ini sampai jam ini undang mereka datang, Anda jadi hostnya. Di situ Anda bisa kenalin produk Anda bisa demokan, ada sesuatu gift yang bisa Anda berikan kepada mereka. Nah, itu strategi pertama. Jadi undang atau invite them to come to your business and you are the host. Itu strategi nomor 1. Ya, strategi nomor 2 adalah Anda bisa juga trade in. Jadi trade in itu berarti tukar barang lama customer atau tukar barang. Jadi customer datang ke bisnis Anda bisa menukar barang mereka. Misalnya mereka punya barang lama, Anda jualan produk elektronik, atau Anda jualan kulkas, atau Anda jualan ya barang elektronik begitu, TV dan sebagainya. Tukarkan TV lama Anda dengan TV baru yang ada di toko kami. Bisa begitu. Jadi trade in sistemnya, tukar barang. Nah, nanti barang dari customer itu dinilai dengan harga yang menurut Anda cukup reasonable dan masuk akal. Jadi mereka bisa membawa barang lama mereka, tukarkan sepeda lama Anda untuk datang ke toko sepeda kami, sehingga Anda bisa mendapatkan sepeda baru kami dengan harga yang spesial, dan tetap sepeda lama Anda kami bisa nilai dengan harga sekian. Nah, terus pertanyaannya, Coach, saya beli customer punya sepeda yang lama, itu gimana ya cara jualnya? Bisa jadi mungkin Anda jualnya nanti dulu, yang penting Anda mendatangkan mereka datang dulu. Ya, setelah mereka datang bawa sepeda lama, ya bisa Anda servis, bisa Anda
ubah lagi atau Anda redesign ulang, ya pokoknya Anda upgrade lagi lah, akhirnya jadi bagus lagi. Bisa begitu, atau Anda bisa jual sepeda-sepeda lama yang unik, mungkin yang antik, Anda jual ke customer-customer yang memang cari sepeda-sepeda lama. Bisa begitu, ya. Macam-macam lah caranya. Tapi sekarang bukan fokus kepada jual yang lama dulu, tapi kita datangin yang baru dulu, datengin customer dulu. Itu yang paling penting fokusnya. Jadi bisa sistem trade-in gitu ya. Tukarkan barang lama Anda, datang ke bisnis kami dan dapatkan barang baru, dan harga nilai barang lama Anda tetap kami nilai sesuai dengan harga yang reasonable. Itu strategi 2. Ya. Nah, strategi ketiga adalah Anda bisa memberikan personal gift. Personal gift itu adalah hadiah yang sangat personal, yang spesial buat mereka-mereka atau customer-customer yang mungkin berulang tahun di bulan itu. Misalnya bulan Februari, bulan kasih sayang, ya, bulan untuk kita bisa lebih memberikan sesuatu gift yang kepada seseorang yang memang kita sayangi, kita cintai gitu ya. Berikan gift. Nah, bisa jadi kita juga kasih gift berupa terserah apapun, pokoknya Anda kasih gift untuk mereka, khususnya yang berulang tahun di bulan itu, misalnya begitu. Atau Anda juga bisa create sendiri. Bulan itu adalah bulan giving gitu loh. Nah, sehingga customer-customer baru yang datang ke bisnis saya di bulan tersebut akan langsung dapat hadiah. Hadiahnya apa ya? Terserah Anda. Pokoknya Anda kasih hadiah buat mereka. Bisa voucher, bisa merchandise, apapun itu. Yang penting ada hadiahnya. Ya, anak kecil suka hadiah, anak besar juga suka hadiah ya. Jadi Anda bisa kasih personal gift khusus di bulan itu. Ya, coach, berarti kalau di bulan itu ada hadiahnya, bulan depan nggak boleh kasih hadiah lagi. Siapa bilang? Ya cuman dengan setiap bulan kasih hadiah, ya Anda harus bervariasi juga setiap bulan strateginya. Tapi ini kan saya cuma kasih contoh bahwa Anda bisa lakukan itu untuk mendatangkan customer ke bisnis Anda. Itu strategi nomor 3. Nah, strategi nomor 4. Strategi nomor 4 adalah Anda bisa melakukan promo, yaitu special offer. Benar-benar bukan hanya spesial, tapi mungkin crazy offer setiap hari. Contoh, hari Senin, diskon 70% untuk produk ini. Hari Selasa, buy one get one untuk produk ini, beli ini dapat ini gratis. Hari Rabu, dapat khusus untuk produk ini yang tadinya harganya 200.000 cuma tinggal 25.000. Hari Kamis, untuk produk tersebut Anda bisa mendapatkan beli 1 tapi gratisnya 2. Untuk hari Jumat, Anda bisa mendapatkan harga 50.000, Anda boleh borong semuanya. Ya, senilai 50.000, Anda boleh borong semua yang ada di produk di bisnis kami dan harganya cuma 50.000. Misalnya begitu. Ya, jadi setiap hari ada promo special offer, promo special deal. Nah, pertanyaannya, coach, kalau gitu apa tokonya nggak rugi? Nah, ini dia. Jadi kalau Anda melakukan marketing, ini namanya strategi marketing kan, strategi untuk mendatangkan customer baru ke bisnis Anda. Bisa jadi dengan promosi setiap hari, ya Anda dikenal dengan, wah mungkin persepsinya adalah, wow ini keren banget nih, setiap hari saya bisa dapat special deal di toko ini. Bisa jadi Anda bisa mendapatkan salesman gratis dari customer Anda. Customer yang bilang teman-temannya, ini luar biasa loh, di toko ini ya, setiap hari ada special deal loh. Hari ini dealnya begini, besok dealnya begini, lusa dealnya begini. Wah, oh ya, di mana sih? Nah, bisa jadi mungkin kalau mereka misalnya bawa teman-temannya, atau mereka mungkin posting di story mereka, orang-orang akan nanya, di mana tokonya? Nah, coba Anda hitung. Kalau Anda pasang iklan, ya untuk beli customer baru, nilainya berapa? Dibandingkan dengan Anda kasih tadi contoh, special offer tadi untuk hari tersebut, Anda bisa datang mungkin 5-6 orang. Dan Anda cuma pasangnya 1 kali promosi. Anda hitung sendiri. Untung yang mana? Gitu ya. Anda pasang iklan, misalnya sehari Anda pasang iklan 100.000. Anda pasang iklan 100.000, lalu Anda buat iklan itu 2 minggu, berarti 2 minggu kali misalnya 14 hari, berarti berapa? 1.400.000 ya, betul ya. 100.000 kali 14 hari, berarti 1.400.000. 1.400.000 Anda pasang iklan, berapa banyak customer yang datang? Itu berarti kalau Anda hitung, misalnya dalam 10 hari 1.400.000 Anda mendapatkan misalnya 5 atau berapa? 7 customer misalnya begitu kan. Berarti bisa dihitung kan? Berarti harga beli 1 customer baru berapa hitungannya? 1.400.000 dibagi dengan 7 orang. Berarti berapa? 200.000 harga beli 1 customer. Gitu kan? Tapi kalau Anda kasih spesial promo, diskon misalnya berapa? 70% untuk produk A yang tadinya harganya misalnya 150.000, diskon 70% berapa? Misalnya begitu. Hitung. Nah, ternyata untuk gara-gara diskon tersebut bisa datang 5 customer. Coba Anda hitung. Ya, berapa harga beli 1 customernya? Lebih murah mana daripada pasang iklan? Itu strategi ketiga. Jadi kasih personal gift, kasih promo-promo setiap hari. Ya, kalau Anda punya
misalnya Anda jualan makanan gitu kan ya. Makanan Anda kan menunya banyak. Ada menu Western, ada menu Japanese, ada menu Korean, ada menu apalagi Indonesian. Nah, bisa jadi setiap hari, setiap menu itu ada diskon, ada promonya gitu loh. Dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu ya. Itu nomor 4. Bukan hanya di bisnis makanan ya. Jadi Anda harus lihat konteksnya Anda bisnisnya apa. Apakah Anda bisa lakukan ini setiap hari? Bisa jadi misalnya Anda toko bangunan. Bisa nggak setiap hari bikin promosi? Ya, promo special deal. Hari ini diskon untuk cat. Besok diskon untuk gypsum. Besok lagi untuk apa dan sebagainya. Coach, saya sih pengennya begitu coach. Cuma ini profitnya udah sangat minim. Betul, setuju. Sangat minim banget profitnya, misalnya begitu. Nah, pertanyaannya, lebih minim mana profitnya kalau customernya lebih sedikit yang datang? Iya, benar juga ya. Jadi kalau customernya lebih banyak yang datang, ada kemungkinan Anda bisa meningkatkan profit kan? Walaupun untuk mendatangkan mereka, kita harus mungkin kurangi sedikit margin. Tetapi untuk datangin mereka, dan kita bisa upsell kan? Pak, nggak sekalian ini, Pak, nggak sekalian itu, Pak, cuma ini, Pak, ada kita paket ini dan sebagainya. Bisa upsell, bisa cross-selling juga kan? Ya, pertanyaannya kalau Anda profitnya sudah semakin minim, ya ditambah dengan jumlah customer yang datang juga semakin sedikit, apakah profit Anda nggak semakin minim lagi? Ya, coba Anda pikirkan deh. Oke, itu nomor 4. Nah, strategi nomor 5 adalah tergantung di bisnis Anda. Anda bisa lakukan free test ya. Kalau Anda punya bisnis homeschooling, Anda punya bisnis jasa edukasi, atau Anda punya bisnis misalnya sesuatu yang harus Anda melihat dari kualifikasi kalau calon customernya misalnya gitu ya, harus ada tes personality, misalnya ada tes IQ atau ada tes kemampuan bakat dan sebagainya. Anda bisa kasih tes itu gratis kepada anak-anak yang ingin belajar tentang meningkatkan misalnya meningkatkan confident, meningkatkan kemampuan untuk bisa mengingat beberapa pembelajaran gitu kan. Jadi Anda harus tes dulu. Ya, tesnya kasih gratis. Bisa jadi seperti itu. Salah satu klien saya, dia juga melakukan tes. Tesnya apa? Tesnya adalah tes personality. Boleh tes personality sebelum anaknya masuk ke dalam bimbingan belajarnya, dites dulu secara personal gimana. Ya, secara confident level gimana, secara dia bisa bergaul dengan, mungkin secara dia bagaimana caranya kita bisa mengerti, oh karakternya seperti apa, itu bisa dites dulu. Gitu ya, itu tes namanya. Bisa kasih tes. Ya, jadi kita bisa kasih tes sesuatu, tes buat customer. Itu gratis, yang harusnya mungkin bayar gitu kan. Ya, jadi kita bisa berikan gratis tes. Terserah bisnis Anda mau lakukan tes apa gitu kan, atau calon customer. Saya bisa melakukan tes seberapa AC Anda itu bersih. Ya, ruangan Anda itu bersih dengan AC yang sudah ada di rumah Anda. Bisa kita lakukan tesnya. Berarti kalau AC ini perlu diservis apa enggak, Anda bisa lakukan tes dulu. Dan itu gratis. Ya, dan rumah Anda bisa kita berikan tes kebersihannya. Oke, gimana caranya? Ya udah, kita datang ya, mungkin dengan petugas kesehatan atau petugas Anda, tim Anda yang menggunakan protokol kesehatan yang baik, Anda datang ke rumah mereka dan Anda tes seberapa bersih rumahnya, seberapa clean gitu ya, dengan berbagai macam tempat-tempat ini atau ruangan-ruangan tersebut. Anda tes aja dengan alat tertentu. Bisa jadi Anda mesti cari alat itu untuk mengetes seberapa bersih ruangan tersebut. Mungkin AC-nya sudah lama nggak pernah diservis, atau beberapa ruangan-ruangan itu cukup lembab dan sebagainya, itu bisa dites kelembabannya dan sebagainya, sehingga rumah tersebut sudah layak untuk dibersihkan. Misalnya begitu. Dan Anda misalnya punya bisnis cleaning service, contoh. Jadi bisa saja Anda lakukan tes untuk calon customer Anda, sehingga customer Anda atau calon customer Anda merasa, iya ya betul ya, saya harus menggunakan jasa ini. Itu strategi nomor 5. Nah, strategi berikutnya, nomor 6 adalah Anda juga selain tadi kasih tes, Anda juga bisa kasih sampel. Nah, ya, jadi kasih sampel, bukan, kalau tes kan tadi kasih tes, ya mereka dites lah gitu, diukur seberapa mereka butuh gitu kan. Nah, kalau kita berikan sampel, kita benar-benar kasih produk kita secara gratis, kasih produk gratis lah, kasih sampelnya. Nih, saya punya cheesecake, coba dulu deh, saya buat untuk ukuran berdua, saya kasih nih gratis sampel dulu. Mungkin ke tetangga-tetangga kita kasih gratis dulu buat sampel, minimal mereka nyoba dulu. Gimana setelah dicoba? Ya udah, kalau setelah coba boleh ya kamu review ya di Instagram saya. Itu mungkin sudah umum. Banyak orang yang sudah melakukan itu, tapi pertanyaannya adalah apakah mereka melakukan itu dengan benar? Ya, bisa jadi mungkin sampel kita kasih, tapi pada saat mereka minta di review dan sebagainya, cara mereka mintanya gimana? Ya, cara mereka mengajak untuk orang-orang bisa kasih komen-komen positif seperti apa? Itu juga penting. Ya, jadi kita bukan hanya asal bagi
sampel, tapi kita juga membagi sampel ini, kita juga memilih spesifik view yang tepat, dan pada saat mereka mencoba dan sebagainya, mereka juga review, ya, dan cara mereviewnya juga dengan kata-kata, dengan cara yang baik, yang benar. Minimal Anda kasih panduannya buat mereka, ya, supaya mereka pada saat mereka bicara juga ada panduannya. Bisa jadi seperti itu yang lebih baiknya, gitu kan. Nah, itu how-nya yang paling penting, ya. Jadi what-nya adalah bisa kasih sampel, tapi how bikin sampel yang benar, bagaimana caranya supaya bisa direview dengan cara yang benar, gitu ya. Jadi nomor 6 adalah strategi kasih sampel. Banyak bisnis-bisnis yang sudah melakukan ini, tapi pertanyaannya adalah seberapa efektif Anda melakukan ini dan bagaimana how yang lebih benar lagi. Anda harusnya bisa lebih improve setiap action dan juga strategi yang Anda lakukan, ya. Nomor 6. Nah, nomor 7. Nomor 6 ada tambahan lagi nih, ada tambahan lagi. Misalnya Anda punya satu rumah makan gitu kan, dan banyak tempat-tempat ruangan-ruangan yang kosong, ya. Dan karena kan orang jarang sekarang untuk datang ke rumah makan, misalnya dengan kondisi pandemi seperti ini. Terus gimana dong cara jualannya? Berarti ruangan-ruangan kosong ini Anda bisa gunakan untuk apa? Ya, Anda bisa juga tawarkan kepada mereka free meeting room, ya, meeting roomnya gratis, ya, dengan kopi dan tehnya free flow, misalnya begitu, dan orang akan datang, tapi kita batasi jumlahnya, kita gunakan protokol kesehatan, dan orang tetap datang untuk meeting. Karena bisa jadi mungkin orang bosen di rumah, dan orang perlu ada suasana baru, dan di mana Anda punya tempat itu cukup nyaman, cukup cozy gitu kan. Anda bisa tambahkan beberapa protokol kesehatan di area Anda, dan Anda bisa juga mendapatkan sertifikasi kebersihan dan izin dari pemerintah setempat, ya, atau Pemda setempat, sehingga tempat Anda benar-benar sudah terbukti sangat bersih, dan Anda bisa tawarkan offer kepada calon-calon customer dan spesifik yang tepat mengenai ruangan Anda dipakai untuk meeting room atau untuk sharing atau untuk apapun. Karena banyak orang yang mungkin spesifiknya bosen di rumah terus. Mereka perlu meeting yang benar-benar ada offline, tapi benar-benar dengan kondisi dan tempat yang cozy, nyaman, dan bersih, ya, dan cukup benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan yang baik. Bisa jadi begitu. Itu contoh aja, nomor 6. Nah, nomor 7. Jadi bukan sampel. Kalau sampel kan misalnya Anda punya produknya tadi ya, kalau kita bilang cheesecake mungkin loyang 30-20 meter misalnya begitu, 20 cm, sorry 20 meter itu Anda bisa masuk muri gitu ya, cheesecake terbesar gitu kan se-Indonesia misalnya gitu. Nah, tapi misalnya Anda punya produknya diameternya 20 cm. Nah, Anda kasih sampel yang ukuran kecil, itu sampel. Nah, ini kalau nomor 7 Anda benar-benar kasih produknya gratis. Ya, betul-betul Anda kasih gratis sebagai bentuk bahwa Anda ingin memberikan ke mereka itu, ini loh produk yang kita berikan tuh seperti ini. Jadi betul-betul gratis. Ya, bagian dari CSR bisa jadi begitu, ya. Jadi betul-betul kasih gratis. Konsultasi ya, kalau memang Anda dokter, kasih konsultasi yang benar-benar gratis. Gitu ya. Jadi benar-benar kasih produknya gratis. Dengan yang memang orang harus bayar mahal, tapi Anda bisa kali itu kasih gratis. Untuk apa? Untuk mungkin membantu ya beberapa orang yang belum tahu tentang produk Anda, atau mungkin bisa jadi bagian dari CSR Anda, ya. By the way, saya juga pernah kasih ya produk saya, coaching program ini secara gratis. Ya, kepada siapa? Kepada pebisnis-bisnis yang saya pilih. Ya, kenapa itu saya kasih gratis? Karena saya melihat ini bagian dari kontribusi saya sebagai seorang business coach. Saya memberikan program gratis coaching, tapi nggak untuk semua orang tentunya. Ya, saya pilih. Ya, jelas-jelas itu saya benar-benar kasih dengan saya tidak mengurangi servis saya, tidak mengurangi, wah karena gratis nih saya setengah-setengah, nggak begitu. Benar-benar full heart, benar-benar ingin membantu, tapi saya kasih gratis. Ya, nah ini bagian nomor 7 ya. Dan gara-gara kita kasih gratis, ternyata orang iya benar-benar bermanfaat. Nah, mungkin dari situ bisa jadi marketing juga, dan mereka bisa mungkin testimoni juga, mereka bisa ngobrol dengan teman-teman dan sebagainya. Itu langkah berikutnya. Tapi kita jangan harapkan ke sana dulu. Kita kalau mau kasih gratis ya kasih gratis aja, give aja. Jangan pikir nanti mereka akan kasih customer baru, mereka akan dapat kasih referensi dan sebagainya. Jangan pikir ke sana, nanti Anda nggak sepenuh hati menjalankannya. Ya, jadi benar-benar kasih gratis ya kasih gratis gitu loh. Bukan sampel, tapi betul-betul kasih gratis. Produk yang benar-benar gratis gitu loh. Ya, itu poinnya. Oke, nah jadi ada 7 strategi yang bisa Anda lakukan supaya customer Anda bisa meningkat. Saya ulangin, nomor pertama adalah invite mereka datang. Kedua adalah trade in, tukar barang customer yang lama dan bawa barang lama dan tukar dengan barang baru di bisnis Anda. Ketiga, kasih personal gift ya supaya mereka bisa mendapatkan satu hadiah. Karena anak kecil suka hadiah, anak besar juga suka hadiah. Nomor 4, kasih promo
harian yang berbeda, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bahkan setiap hari ada promosi yang bukan hanya special offer, tapi crazy offer. Nomor 5, kasih free tes ini, tes itu, tes ini, tes itu, yang bisa Anda berikan kepada calon customer Anda. Nomor 6 adalah kasih sampel atau tester. Nomor 7, betul-betul kasih gratis produk Anda. Ya, dan pastinya masih banyak strategi-strategi lainnya. Nanti saya akan list juga supaya bisa lebih membantu Anda mendatangkan customer baru atau calon customer baru ke bisnis Anda. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu jaga kesehatan Anda, dan sukses, salam pengusaha.